الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا لأن نتعلم القرآن الكريم، نتعلم علوم القرآن ونتعلم علوم الشريعة، ونحن إن شاء الله تعالى جعلنا من العائدين والفائزين ومن زمرة أهل القرآن، الحياة مع القرآن والموت مع القرآن ونسكن في الجنة مع القرآن إن شاء الله ومع زمرة أهل القرآن. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya, masih di bab yang kedua, yaitu seputar pembahasan utama di kitab ini tentang adab mengajar dan belajar Al-Quran ataupun ilmu-ilmu dari Al-Quran. Nah, disiplin ilmu yang muncul dari Al-Quran tentunya sangat banyak sekali. Nah, di sini karena saking banyaknya ilmu Al-Quran, maka kemudian ulama menggarisbawahi bagaimana Rasulullah mengajarkan kita tata cara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Faslun fi adabil muallim, ya. Faslun fi adabil muallim, menjelaskan tentang tata krama seorang guru. Kalau didepankan bagaimana guru di dalam konsep mendidik, kemudian bagaimana hukum belajar, kemudian keutamaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab tentang adab seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama ataupun mengajarkan Al-Quran. Wa yasunu yadayhi fi halil iqra' 'anil 'abath. Usahakan seorang guru yang mengajarkan Al-Quran atau derivasinya, karena ilmu Al-Quran itu sangat luas, hendaknya dia menghindari dari hal-hal yang sifatnya abath. Abath itu tidak guna. Hal itu banyak sekali dilakukan di zaman sekarang ya mungkin, tapi secara keilmuan tidak guna, tapi secara menarik simpati jamaah guna, karena pengajian itu kadang banyak orang dengan canda tawa, kemudian suara bagus gitu ya. Sekarang apalagi musim Maulid Nabi itu, di mana-mana orang bersorak-sorak, nyanyi-nyanyi, sampai kadang joget-joget itu apa enggak sedih Rasulullah kalau melihat itu. Itu abath. Nah, usahakan ketika mengajarkan itu tinggalkanlah abath, hal yang tidak berguna. Wa 'ainaihi 'an tafriqi nadharihima min ghairi hajatin, dan menghindari dari melihat sesuatu atau membeda-bedakan yang dilihat tanpa hajah, tanpa ada keperluan. Karena kadang guru bagaimanapun juga dan semua orang
hubungan satu dengan yang lainnya itu pasti ada tafriq, pasti ada selisih. Bahkan kepada anak kandung itu pasti ada anak yang lebih sayang ke ini gitu. Ini lebih orang tua lebih sayang ini dibanding ini. Nah, itu usahakan kepada murid jangan terlalu memperlihatkan itu, meskipun hati tidak bisa dibohongi, pasti ada murid yang lebih menyenangkan, lebih ini, tapi usahakan jangan sampai nampak sekali di dalam membeda-bedakan dari tatapan matanya. Wa yaqudu ala taharatin mustaqbilal qiblah, dan duduk menghadap kiblat dalam keadaan bersih. Wa yajlisu biwaqarin, duduk dengan rapi, wa takunu thiyabu bidhan nadhifatan. Nah, ini malah yang melakukan Pak Haji itu disunahkan memakai baju putih ketika mengajar itu. Ya, ini sunnah ya. Tapi kalau ulama itu banyak sekali yang mempraktekkan ini. Wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla rak'ataini qabla julus. Disunahkan ketika akan mengajar salat sunnah 2 rakaat sebelum memulai. Saun kana fil mawdi masjidan wa ghairu, baik mengajar di masjid maupun di luar masjid. Fa in kana masjidan kana akada. Kalau mengajar di masjid lebih disunahkan lagi salat sunnahnya. Fa innahu yukrahul julusu fihi qabla an yusalliya, karena dimakruhkan ketika duduk untuk mengaji kemudian belum melakukan salat sunnah. Oh, tapi ini ulama-ulama zaman dulu ya, masih ya tradisinya masih luar biasa lah. Sekarang ini kualitasnya banyak yang menurun. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a ghairu mutarabbi'in. Ya, duduk bebas, bisa bersila atau yang lainnya, itu boleh. Wa rawa Abu Bakrin, dan rata-rata kalau zaman dulu itu tidak pakai kursi ya. Wallahu alam, kalau sekarang itu semuanya pakai kursi, tapi secara medis saya kurang tahu. Tapi dalam hal majelis taklim itu ada kunci yang paling besar di dalam mencapai ilmu, supaya ilmu bisa masuk, itu tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, jangan ada rasa sombong sedikit pun. Nah, itu diantaranya ulama mentradisikan itu duduk seperti di lantai begini bersama, kemudian biasanya syekhnya itu lebih tinggi biasanya. Nah, dan itu masih dipraktikkan sampai sekarang di mana-mana. Idza wasala julus rak'ataini fa inna yukrul julus. Wa rawa Abu Bakar bin Dawud as-Sajistani bi isnadi anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri'u an-nas fil masjid jathiyan ala rukbatayhi. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menurut riwayat ketika mengajar duduknya seperti ini, seperti jadi lututnya ke depan begini. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika diajari oleh malaikat Jibril ya. Waktu itu malaikat Jibril datang sebagai orang biasa yang tinggi besar, baju putih, serba putih, rambutnya sangat hitam, kemudian tiba-tiba datang ke Rasulullah, kemudian lututnya ditempelin ke lutut Rasulullah begini, kemudian nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan gitu. Kemudian ketika sudah pergi, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa tadi? Wallahu alam, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Terus kata Rasul, dia adalah Jibril yang sedang mengajarkan agama kepada kalian gitu. Itu posisinya seperti ini, ininya nempel. Ya, ini mungkin beliau hanya karena mengikuti Rasulullah saja, tapi tidak harus begini. Dan para masyayikh pun banyak yang mereka duduknya itu bersila itu. Faslun fi i'zazil ilmi. Fasal menjelaskan tentang memuliakan ilmu.
Nah, ini juga kunci besar di dalam belajar. Wa min adabihi al-muta'akkidati wa ma yu'tana bihifdhihi, dan termasuk dari adab tata krama yang sangat direkomendasikan adalah dan harus selalu ditradisikan adalah alla yudhillal ilma. Jangan sekali-kali engkau menghinakan ilmu. Ini sangat dipraktekkan oleh guru-guru kami. Sayyid Muhammad itu pernah diundang ke Indonesia untuk ngisi pengajian. Beliau minta ditempatkan di hotel yang paling mewah se-Jakarta. Jadi seandainya panitia tidak membayari pun akan beliau bayar sendiri. Begitu yang nyupir pendereknya, abdi dalamnya, khadimnya itu ikut nganter setelah sudah dapat hotelnya yang paling mahal di Jakarta, kemudian beliau menginap di situ. Setelah nginap nyuruh kepada khadimnya, santri dalam gitu, yang santri yang jadi pembantu lah istilahnya, itu namanya khadim. Tolong belikan tiker yang murah gitu, nyari tiker yang murah di pasar atau di mana gitu. Lo buat apa Syekh gitu? Ya udah beli aja. Nah, setelah beli kemudian dibawa ke hotel, beliau tidurnya di lantai pakai tiker yang murah itu. Lah kan khadimnya bingung, lo gimana Syekh kok udah pesan hotel mewah-mewah kok saya itu pesan hotel mewah itu untuk menghargai ilmu. Karena saya diundang di sini untuk menyampaikan ilmu, saya harus terlihat orang yang sangat menghargai ilmu dan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai ilmu. Karena memang kunci pada supaya ilmu itu bisa masuk ya sebesar apa kita menghargai ilmu gitu. Dan masalah saya tidur di tikar, Rasulullah aja dulu tidurnya cuman di tikar begitu. Jadi kenapa saya harus bermewah-mewah gitu. Itu Sayyid Muhammad almarhum, termasuk gurunya guru-guru kami. Beliau meninggal tahun 2000 ya, sekitar 2001 atau kalau nggak salah. Saya waktu itu lagi nyupir kiai saya, dapat berita beliau meninggal. Wah, saya nggak kuat itu, saya pengen berguru kepada beliau, belum sempat udah meninggal duluan. Sayyid Muhammad itu. Dan mayoritas guru-guru kami juga begitu. Habib Umar dengan itu tujuannya semata-mata menghargai ilmu. Beliau tampil sedemikian rapi dengan baju mewahnya, selalu memakai mobil mewah. Nah, itu untuk mengajarkan mengagungkan ilmu. Alla yudhillal ilma fayadhabu ila makanin yusabu ila man yata'alamu minhu fihi. Dan juga nanti menempatkan di tempat yang mulia gitu. Wa in kana al-muta'allim mukhalif, bahkan walaupun muridnya itu seorang presiden, usahakan tetap harus di bawahnya itu, apalagi bukan presiden imaman dunahu. Makanya dulu Harun ar-Rasyid itu pernah minta ke Imam Malik untuk mengajarkan di kerajaan. Imam Malik, tolong ajari saya nanti ngaji di kerajaan biar saya bisa istifadah ngaji sama jenengan gitu. Kata Imam Malik, loh, ilmu itu didatangi bukan mendatangi gitu. Beliau gitu santai aja, nggak tertarik gajinya, nggak tertarik ini. Dan akhirnya beneran, tapi karena memang wibawanya Imam Malik ini luar biasa, keilmuan beliau, sehingga Harun ar-Rasyidnya yang datang ke rumah Imam Malik, dan Imam Malik posisinya seperti di singgasana di atas gitu, dan rajanya di bawah di lantai. Itu tradisi ulama-ulama zaman dulu menghargai ilmu. Dan kebetulan Imam Malik juga memang orangnya kaya raya juga. Gurunya Imam Syafi'i ya, itu tadinya mazhabnya agak beda. Kalau Imam Syafi'i tidak begitu kaya, tapi karena lama-lama sering
istilahnya digojologi sama Imam Malik, lama-lama Imam Syafi'i juga kaya juga gitu, seneng kaya itu. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu bal yasunul ilma an dzalik kama sanahu salafu radhiyallahu anhum wa hikayatun fi hadza katsiratun masyhurah. Bahkan selalu seperti itu di dalam menghargai ilmu, sebagaimana para ulama salaf menghargai ilmu demikian. Dan contoh maupun cerita-cerita begitu banyak bisa didapat di mana-mana di kitab diceritakan. Faslun fi tausi'i majlisil ilmi. Pasal menjelaskan tentang merenggangkan atau melapangkan majelis ilmu. Jadi jangan terlalu berdesak-desakan, karena kalau berdesak-desakan nanti kurang fokus di dalam mengikuti pengajian. Wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fihi. Usahakan majelis taklimnya luas sehingga orang-orang yang duduk di situ akan merasa longgar. Nah, ini bukan cuman luas, saking luasnya sampai kosong. Fa fil hadithi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik majelis adalah yang luas. Abu Dawud fi sunanihi. Faslun fi adabil muta'allim. Pasal menjelaskan tentang tata krama pelajar. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsi adabun lil muta'allim. Semua bab sebelumnya tadi yang telah kita pelajari di dalam membicarakan tentang tata krama atau adab bagi seorang pengajar, fi nafsihi adabun lil muta'allim. Dalam penjelasannya tersebut sudah mengandung adab bagi pelajarnya juga. Wa min adabihi an yajtanibal asbab asyaghilati 'anit tahsil. Di dalam termasuk adabnya adalah seorang pelajar mestinya meninggalkan hal-hal yang menyibukkan diri sehingga jauh dari menghasilkan ilmu. Nah, ini sering sekarang sulit karena pola hidup, pola pendidikan semuanya sudah berubah. Misalnya sekarang anak yang jurusan teknik informatika misalnya, dia harus megang HP. Nah, akhirnya yang ngaji itu nanti dia mau nggak mau sudah regulasi sekolah harus megang HP karena banyak sekali kerjaan-kerjaan rumah yang harus digarap pakai HP. Nah, sementara kalau HP-an itu ya tidak jauh dari TikTok, dari Facebook, dari YouTube. Nah, itu kadang akhirnya repot jadinya. Jadi pola ini sudah berubah, makanya mungkin kita para orang-orang yang tukang ngaji, tukang ngajar ini butuh terobosan baru mungkin supaya bisa mensiasati pola hidup yang sudah berubah. Illa saban labudda minhu lil hajah, kecuali karena kebutuhan. Nah, cuman kan memang kebutuhan untuk tugas-tugas itu sekolah dengan HP. Nah, kebutuhan nggak apa-apa, tapi bagaimana membatasi kebutuhan itu ketika kita tidak mungkin mengontrol mereka selama 24 jam. Wa yambaghi an yutahhira qalbahu minal adnas, dan juga seorang pelajar itu harusnya hatinya selalu bersih, karena memang ilmu itu bisa masuk untuk orang yang bersih hatinya, jauh dari maksiat. Liyaslaha liqabulil Qur'an wa hifdhihi wa istithmarihi, karena supaya bisa menerima Al-Qur'an dan memahaminya. Faqad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasadi mudghatan. Nabi bersabda bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal darah, idza saluhat, kalau segumpal darah tersebut sehat, saluhal jasadu kulluh, maka sekujur tubuh akan sehat. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah tersebut sakit atau rusak, fasada jasadu kulluh, maka seluruh tubuh akan sakit ataupun rusak. Ala wahyal qalbu, ia adalah hati atau jantung. Waqad ahsanal qail yutayyibul qalbu
yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizaraati. Obatilah hati supaya mendapat ilmu sebagaimana engkau mengobati tanah supaya bisa dipakai bercocok tanam. Wa yanbaghi an yatawadda'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan. Dan seorang pelajar harus beradab dan bertata krama serta andab asar atau rendah hati di depan gurunya walaupun gurunya itu usianya lebih muda. Wa aqalla syuhratan walaupun tidak terkenal. Wa nasaban dan bukan keturunan orang hebat. Wa salahan dan bukan orang kaya. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat kita itu mah ustadz biasa gitu. Wah, itu ustadz anaknya siapa sih? Terutama mohon maaf di NU itu ada tradisi ya itu sudah tradisi ini ya, mungkin dari bawaan tradisi Jawa. Di sana ada semacam monarki, ada ini, jadi bisa direkrut ke pengurusan, ke staf ini kalau keturunannya siapa, kiai mana. Kalau Muhammadiyah rada lumayan, kaderisasinya di mana yang paling aktif udah tarik dari pengurus ini organisasi gitu. Itu rada ini kaderisasinya rada lumayan inilah fleksibel. Tapi ada ininya lah semuanya ya. Nah, tapi khusus dalam hal itu kan organisasi ya tidak begitu. Tapi kalau khusus dalam ilmu mestinya demikian. Nah, kadang-kadang itu orang membuat standar kalau fatwa muncul dari ulama yang sering muncul di TV atau di YouTube berarti lebih ilmiah misalnya gitu. Padahal nggak mesti. Bisa jadi orang kiai atau ustadz langgar, ustadz musola di kampung, tapi beliau ilmunya mumpuni, sebenarnya lebih mendalam di dalam berfatwa gitu. Kadang-kadang kalau orang yang terkenal biasa dipakai di media berarti itu yang paling ini. Nah, itu mestinya dihilangkan tradisi-tradisi seperti itu. Jadi walaupun tidak terkenal, bukan keturunan siapa-siapa, orangnya tidak kaya, kalau memang dia seorang yang mengajarkan agama, seorang murid harusnya menghargainya. Wa ghairu dzalik dan lain-lain, wa yatawadu 'alal ilmi, dan mestinya rendah hati terhadap ilmu, dan inilah kunci yang penting di dalam mencari ilmu. Makanya dikatakan takabur itu apa? Sombong itu apa? Sombong adalah tidak mau menerima kebenaran. Nah, makanya lawan dari belajar itu ya sombong, karena kunci belajar supaya ilmu masuk itu tawadhu, merendahkan diri. Bahkan kalau kita merendahkan diri kemudian terbuka bertanya ke seorang ahli, seorang ustadz atau seorang kiai, meskipun kita sudah tahu sebelumnya jawabannya, tapi dengan rendah hati bisa jadi nanti keterangan dari yang kita pertanyakan itu ada keterangan baru yang akhirnya masuk, bisa diambil faedah untuk kita gitu. Karena kadang-kadang pandangan orang itu bisa berbeda dengan pandangan kita, tapi dengan kita merendahkan sedikit ego kita, kemudian kita mendengarkan dengan seksama, maka bisa jadi akan tambah ilmu yang baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan tawadhu', merendahkan diri sehingga ilmu akan mudah masuk. Tapi kalau dari awal sudah sombong, udah itu sih paling siapa, paling belajarnya cuma sampai mana. Nah, apalagi itu masih muda juga, usianya jauh dari saya gitu. Nah, itu ilmu nanti akan sulit karena dari awal mentalnya sudah resisten dulu. Dan hal ini digambarkan di dalam sebuah syair oleh para ulama, Baharnya Kamil. Kalau Kamil itu lagunya gimana? Al-ilmu harbul fatal muta'ali kasailil harbun lil makanil ali. Nah, jadi ulama itu kalau membuat syair itu ada rumus-rumusnya. Nanti lagunya itu sendiri-sendiri. Ini namanya Bahar Kamil. Bahar Kamil lagunya seperti itu. Bahar itu kurang lebih ada 16. Jadi pencetusnya itu Imam Al-Farabi ya, Imam Farabi. Ceritanya beliau itu lagi di pinggir
pantai dengar riuk-riuk ombak, terus akhirnya terinspirasi dan beliau menciptakan rumus-rumus syair. Nah, terjadi 16 rumus itu, nanti ada Bahar Rojas, Bahar Kamil, dan lain-lain, ada 16 bahar. Nah, dulu kita ngaji ini nih. Nah, ini al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu adalah versus atau lawan atau antitesis bagi orang yang tinggi, maksudnya orang yang sombong gitu. Kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana banjir merupakan lawan dari tempat yang tinggi gitu. Jadi ilmu tidak mungkin masuk kepada orang yang sombong. Sebagaimana air tidak mungkin bisa mengalir kepada yang tinggi atau ke daratan yang tinggi. Wa yambaghi an yanqada li muallimihi. Dan bagi seorang murid harusnya selalu meminta petunjuk kepada gurunya. Meminta petunjuk, minta dikritik, minta dicuci gitu. Bukan cuci otak tapi dicuci mentalnya. Jadi kadang-kadang kalau kita sowan ketemu guru itu suka diruwes-ruwes itu. Karena diaudit nanti kamu di rumah udah ngapain, udah ngajar Quran belum, udah ini belum, udah ini, wah itu. Wah, tapi harus begitu, guru tuh murid datang ke guru biar dicuci mentalnya, dicuci jiwanya, dikritik sama gurunya, itu penting. Wa yushawiru fi umurihi, dan hendaknya selalu mendiskusikan segala sesuatu kepada guru, konsultasi. Wa yaqbala qawlahu kal maridil aqil, dan ia menerima ucapan guru sebagaimana seorang yang sakit. Al-aqil yaqbalu qawla tabibin nasih al-haziq. Seorang sakit yang berakal menerima ucapan dokter yang ahli dan sedang menasehatinya. Wa hadza aula, dan bagi seorang murid lebih utama dari orang yang sakit mengikuti kepada dokternya. Faslun fi ayatil ilmi muallimi wallahu a'lam. Nah, semoga kita semua menjadi orang yang ahli Quran dan selalu bersama Quran sehingga kita mendapatkan syafaat dari Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti dibarengkan dan digolongkan kepada orang-orang yang ahli Quran. Amin amin ya rabbal alamin.